habis ya. Bye. Kita hidup di dunia yang penuh pilihan, bukan? Dari makanan, gadget, hingga layanan yang kita pakai setiap hari. Hampir semuanya memiliki banyak pilihan. Tetapi, bagaimana jika tiba-tiba semua pilihan itu hilang dan hanya ada satu perusahaan yang menguasai semuanya? Bayangkan hanya ada satu perusahaan yang menjual smartphone, satu perusahaan yang mengatur harga listrik, atau satu perusahaan yang menguasai internet kita. Tidak ada kompetisi, tidak ada pesaing, hanya satu pemain yang mengatur segalanya. Inilah yang terjadi dalam pasar monopoli, sebuah pasar di mana satu perusahaan menguasai segalanya. Tapi apakah ini selalu buruk atau mungkin ada manfaat yang tak terlihat di baliknya? Di video ini kita akan menjelajahi dunia pasar monopoli. Apa yang sebenarnya terjadi ketika satu perusahaan memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan pilihan kita. Siap untuk mengetahui lebih lanjut? Mari kita mulai. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar monopoli. Nah, pasar monopoli itu merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan tidak menghasilkan barang pengganti yang tidak mempunyai barang pengganti dengan waktu yang sangat dekat. Nah, dalam pasar monopoli ini, penjual tunggal memiliki kendali penuh atas penawaran dan permintaan barang atau jasa yang dihasilkannya tersebut. Nah, penjual monopoli ini dapat membatasi produksi, menaikkan harga, dan menikmati keuntungan supernormal dalam jangka waktu yang panjang. Nah, baik, di sini terdapat ciri-ciri dari pasar monopoli. Apa aja sih ciri-ciri pasar monopoli itu? Nah, yang pertamanya itu ada pasar monopoli adalah suatu industri, satu perusahaan. Artinya, dalam pasar monopoli ini, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain. Nah, yang kedua itu ada tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Artinya, barang yang dihasilkan perusahaan monopoli ini tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar tersebut. Yang ketiga itu ada tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri lain, tidak dapat memengaruhi penentuan harga, serta promosi iklan kurang diperlukan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama itu ada memiliki sumber daya yang unik. Nah, dalam pasar monopoli ini penting adanya suatu sumber daya yang unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua yaitu dapat menikmati skala ekonomi. Nah, skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya adalah sangat tinggi dari jumlahnya. Nah, yang ketiga itu kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah. Dalam undang-undang pemerintah yang mengatur kegiatan perusahaan-perusahaan, terdapat beberapa peraturan yang mewujudkan kekuasaan monopoli tersebut. Yang pertama itu ada peraturan hak paten atau hak cipta. Yang kedua hak usaha eksklusif. Baik, selanjutnya adalah pemaksimuman keuntungan dalam pasar monopoli. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemaksimuman keuntungan di dalam pasar monopoli, kita perlu mengetahui nih bagaimana sih permintaan dari pasar monopoli dan juga produksi dan juga harga dari pasar monopolinya. Nah, dalam pasar monopoli ini memiliki hukum permintaan yaitu cenderung ke atas. Nah, kenapa seperti itu? Dikarenakan salah satunya adalah barang yang dijualnya itu merupakan sumber daya yang unik atau dibutuhkan oleh masyarakat nih teman-teman, seperti kayak bensin dan juga listrik. Nah, dari situlah bagaimana hukum permintaan dari pasar monopoli ini naik ke atas ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada hukum permintaan dalam pasar monopoli di mana jika harganya tinggi maka produksinya tuh akan sedikit teman-teman, dan jika harganya turun jika harganya rendah maka produksinya itu akan banyak atau meningkat. Nah, untuk lebih lanjutnya kita masuk ke dalam
Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh dalam pasar monopoli. Di sini sudah terdapat contoh data perusahaan, di mana di sini terdapat jumlah produksi dan harganya nih teman-teman. Di sini kalau misalnya kita memproduksi 1, maka harganya menjadi 18.000, dan jika memproduksi 2, maka harganya menjadi 16.000. Sampai ke produksi 10, harga akan menjadi 0. Nah, di sini sesuai dengan hukum ekonomi dari pasar monopoli yang sebelumnya aku sudah sebutkan nih teman-teman. Jika kita memproduksi banyak, maka harganya tuh akan rendah, dan jika kita memproduksi sedikit, maka harganya cenderung akan tinggi. Oke, kita bisa ambil contoh nyatanya, yaitu bensin adalah PT Pertamina, di mana bensin tuh dulu masih memiliki harga yang tergolong murah dikarenakan sumber produksinya tuh masih banyak, yaitu minyak bumi. Nah, seiring berjalannya waktu, harga bensin mulai meningkat nih teman-teman, dikarenakan sumber produksinya yang mulai menipis, yaitu minyak bumi. Minyak bumi itu sekarang sudah mulai menipis. Nah, seperti itu contoh nyatanya. Nah, kita lanjut ke hasil penjualan total, di mana hasil penjualan total ini didapatkan dari produksi dikalikan dengan harga. Dan selanjutnya hasil penjualan marginal. Hasil penjualan marginal ini didapatkan dari hasil penjualan marginal sesudahnya dikurangin sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Dari hasil data-data yang sudah kita tentukan ini, kita bisa menemukan bagaimana pemaksimuman keuntungan dalam pasar monopoli. Oke, kita masuk ke dalam pemaksimuman keuntungan dalam pasar monopoli, di mana kita menggunakan pendekatan yang pertama, menggunakan pendekatan hasil penjualan dikurangin total biaya. Nah, kita bisa mengetahui ini pemaksimuman keuntungan dalam pasar monopoli menggunakan pendekatan hasil penjualan total dikurangin biaya. Nah, kita masuk aja ke dalam contohnya. Di sini kita memiliki data-data yang sudah kita ketahui, dan bagaimana mencari keuntungannya, yaitu dengan cara hasil penjualan total dikurangin total biaya. Seperti di sini sudah terdapat 18 dikurangin 16, maka keuntungan yang didapat menjadi 2 sampai ke produksi 10 ya teman-teman. Nah, dari situ kita bisa melihat nih pemaksimuman keuntungan dalam pasar monopoli, di mana keuntungan yang paling tinggi terdapat di produksi 2, 3, dan 4, yaitu keuntungan 8.000 teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke dalam contohnya. Di sini terdapat data-datanya, jumlah produksi dan juga hasil penjualan marginal. Sebelum kita mencari pemaksimuman keuntungan dalam pasar monopoli, kita perlu mengetahui dulu nih biaya marginalnya berapa. Dihasilkan dari TC sesudahnya dikurangin TC sebelumnya, di mana terdapat 16 dikurangin 4 menjadi 12, 26 dikurangin 16 menjadi 10. Nah, selanjutnya kita mengetahui tambahan keuntungannya nih teman-teman, dihasilkan dari hasil penjualan marginal dikurangin biaya marginal. Dan selanjutnya lagi kita masuk ke dalam jumlah keuntungan dan atau kerugian, di mana dihasilkan dari jumlah keuntungan atau kerugian sebelumnya ditambah dengan tambahan keuntungannya. Di sini kita bisa mengetahui keuntungan maksimum tercapai pada tingkat produksi 4 unit, di mana pada tingkat produksi tersebut MC dengan MR sama nih teman-teman, yaitu masing-masing bernilai 6.000. Selanjutnya ada pemaksimuman secara grafik. Nah, di sini terdapat 2 grafik. Yang pertama yaitu grafik permintaan dan grafik hasil penjualan total. Nah, pada grafik kurva permintaan menunjukkan bahwa hubungan antara kurva permintaan dan kurva penerimaan marginal. Nah, pada kurva permintaan menunjukkan bahwa antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Yang kedua, harga turun saat jumlah barang yang diminta meningkat, sehingga kurva permintaan ini memiliki kemiringan yang negatif. Yang ketiga itu ada average revenue, yang juga sama dengan harga di pasar monopoli atau pasar lainnya yang tidak bersifat persaingan sempurna. Pada kurva penerimaan marginal menunjukkan tambahan penerimaan total ketika 1 unit barang tambahan dijual. Nah, selanjutnya dalam pasar monopoli kurva permintaan marginal selalu lebih kecil daripada harga, karena setiap unit tambahan yang dijual harus ditawarkan dengan harga lebih rendah dan juga memenuhi harga unit sebelumnya.
Selanjutnya, kurva hasil penjualan total. Nah, pada kurva hasil penjualan total ini menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang terjual atau di sumbu horizontal dengan total pendapatan yang diperoleh atau di sumbu vertikal. Berikut penjelasan dari kurva tersebut. Yang pertama, kurva tersebut memiliki bentuk parabola terbalik. Pada awalnya, total pendapatan revenue meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah barang atau yang terjual. Yang kedua, namun setelah mencapai titik maksimum A, total pendapatan mulai menurun ketika jumlah barang terus bertambah. Ya, selanjutnya pada titik A atau titik maksimum, titik A tersebut adalah titik di mana pendapatan total mencapai nilai maksimum. Nah, pada titik ini, perusahaan menghasilkan pendapatan yang tertinggi dari penjualan barang. Jika jumlah barang yang dijual melebihi titik, maka total mulai berkurang karena mungkin ada pengaruh harga barang yang turun akibat hukum permintaan. Nah, pada titik B, menunjukkan bahwa pendapatan total menjadi nol lagi meski jumlah barang yang dijual itu tinggi. Nah, hal ini bisa terjadi jika harga barang turun hingga mendekati nol akibat meningkatnya penawaran yang terlalu banyak. Oke, selanjutnya kita akan membahas diskriminasi harga dalam pasar monopoli. Jadi apa sih diskriminasi harga itu? Diskriminasi harga adalah sebuah praktik di mana sebuah perusahaan menetapkan harga yang berbeda-beda untuk produk atau layanan yang sama, tergantung pada kelompok konsumen yang berbeda. Meskipun biaya produksinya sama nih teman-teman. Tujuan utama dari diskriminasi harga ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan dan elastisitas permintaan di antara berbagai segmen pasar. Hal ini diterapkan di dalam pasar monopoli untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, dan ini menjadi satu kelebihan dalam pasar monopoli. Tetapi diskriminasi harga ini tidak bisa dilakukan dengan mudahnya, hanya dalam keadaan tertentu dan syarat-syarat yang sesuai dapat dilakukannya diskriminasi harga ini. Jadi apa sih syarat-syarat dari diskriminasi harga? Yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar yang lain. Yang kedua, sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi keuntungan yang diperoleh tersebut. Yang kelima, produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Nah, kita bisa ambil contoh dari diskriminasi harga ini seperti maskapai penerbangan nih teman-teman. Di maskapai penerbangan ini kan memiliki harga yang berbeda-beda dari mulai bisnis kelas, ekonomi kelas, nah seperti itu teman-teman. Nah, jadi diskriminasi harga ini pastinya menimbulkan keresahan bagi masyarakat nih teman-teman, karena semua harga bisa ditentukan oleh perusahaan semau-maunya mereka. Jadi peran pemerintah sangat penting di sini untuk dalam pengawasan diskriminasi harga ini teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada perkembangan teknologi dan inovasi. Nah, pada perkembangan teknologi dan inovasi ini terdapat dua pandangan. Yang pertama itu pandangan satu menyatakan bahwa monopoli tidak merangsang inovasi. Nah, golongan ini berpendapat bahwa monopoli tidak merangsang perkembangan teknologi dan inovasi yang melandaskan keyakinan kepada pandangan hidup bahwa ketiadaan persaingan menimbulkan keengganan kepada monopoli untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, pada pandangan 2 menyatakan bahwa monopoli merangsang inovasi. Nah, perkembangan teknologi dan inovasi adalah suatu cara untuk mengurangi biaya per unit dan meninggikan keuntungan. Nah, memiliki teknologi yang lebih baik dari perusahaan lain merupakan sumber dari terwujudnya monopoli. Dengan mengadakan penyelidikan dan mengembangkan teknologi secara terus-menerus merupakan syarat penting untuk mempertahankan kekuasaan monopoli.